Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi bersama-sama dengan tubuh yang diberkati dan kekuatan kesehatan yang baru. Kita bersyukur kita boleh ada di minggu yang baru. Dan kita boleh bersama-sama pagi hari ini datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan, menikmati kasih setia Tuhan yang selalu baru tiap pagi. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu, buat pemeliharaanmu, buat kasih setia-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami, dalam hari-hari hidup kami. Engkau yang menetapkan langkah-langkah hidup kami. Engkau yang memimpin menuntun langkah kami. Bahkan sampai hari ini Tuhan. Dan kami percaya sampai selama-lamanya. Sebab Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Sebab itu pagi hari ini kami masuk hadirat-Mu, menikmati kasih dan urapan-Mu, menikmati keagungan-Mu. Kami masuk dengan korban syukur kami. Kami menyembah, meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Amin. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak Yesus. Ku sembahkan sujud di hadapan
Terpujilah namamu, terpujilah namamu, kami sembah, kami tinggikan Engkau, kami muliakan namamu, Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Kami ada semoga anugerahmu Tuhan. Ku ada sebagai padaku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerahmu yang kuasa kanggu. Segala kelimpahan ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerahmu tercurahkan hatiku. Amin. Besar anugerahmu yang berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Sungguh besar anugerah-Mu dalam hidup kami, dan kasih-Mu berlimpah-limpah dalam hidup kami. Waktu kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu yang berlimpah, sehingga kami menikmati damai, sejahtera, sukacita di sepanjang hari-hari hidup kami. Bapak, terima kasih pagi ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh
Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Senang rasanya terus dapat melihat wajah-wajah orang yang setia. Dan tentu Tuhan juga senang karena kesetiaan itulah yang Tuhan cari. Seperti firman Tuhan katakan, ada banyak orang baik, tapi orang setia siapa yang mendapatinya. Dan saya percaya Tuhan mendapati kita adalah orang-orang yang setia sampai hari ini, bahkan sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Hari ini kita ada di pasal terakhir dari kitab Keluaran, yaitu pasal yang ke-40. Dan kita akan membaca beberapa perikop dengan judul perikop yang pertama, Musa mendirikan kemah suci. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama, haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Nah, satu hal yang Tuhan perintahkan kepada Musa, pada hari yang pertama, dari bulan yang pertama. Tentu ini juga menjadi sebuah makna di dalam setiap awal dari langkah hidup kita, baik pada hari pertama dan bahkan setiap hari di langkah pertama di awal hari kita mau mendirikan kemah sembahyang itu. Artinya ini adalah hal yang menjadi prioritas utama dalam hidup kita, yaitu membangun kemah sembahyang. Tentu ini adalah sebuah tafsiran kalau boleh dikatakan, kenapa Tuhan harus menyuruh pada hari yang pertama, pada bulan yang pertama. Ya, ini anggaplah tahun baru, kalau di kalender Masehi kita ini tanggal 1 Januari, mengawali satu tahun yang baru, maka hal yang dilakukan adalah mendirikan kemah. Dan tentu maknanya adalah, yuk jadikan membangun kemah itu menjadi sebuah prioritas dalam hidup kita. Jadi hal yang pertama dan utama dalam hidup kita. Ayat yang ketiga katakan, kau tempatkanlah di dalamnya tabut hukum dan kau pasanglah tabir sebagai penudung di depan tabut itu. Kau bawalah ke dalamnya meja dan taruhlah di atasnya perkakas menurut susunannya. Kau bawalah ke dalamnya kandil dan kau pasang lampu-lampunya di atasnya. Kau taruhlah mezbah emas untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Kau gantungkanlah tirai pintu kemah suci. Kau taruhlah mezbah korban bakaran di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau taruhlah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu kau taruhlah air ke dalamnya. Haruslah kau buat pelataran keliling dan kau gantungkanlah tirai pintu gerbang pelataran itu. Kemudian kau ambillah minyak urapan dan kau urapilah kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya. Demikianlah harus engkau menguduskannya dengan segala perabotannya sehingga menjadi kudus. Juga kau urapilah mezbah korban bakaran itu dengan segala perkakasnya. Demikianlah engkau harus menguduskan mezbah itu sehingga mezbah itu maha kudus. Juga kau urapilah bejana pembasuhan itu dengan alasnya, dan demikianlah engkau harus menguduskannya. Kemudian kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan kau basuhlah mereka dengan air. Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun, kau urapi dan kau kuduskanlah dia, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Juga anak-anaknya kau suruhlah mendekat, dan kau kenakanlah kemeja kepada mereka. Urapilah mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu, mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah dilakukannya.
Dan terjadilah dalam bulan yang pertama tahun yang kedua pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Musa mendirikan kemah suci itu, dipasangnyalah alas-alasnya, ditaruhnya papan-papannya, dipasangnya kayu-kayu lintangnya, dan didirikannya tiang-tiangnya. Dikembangkannya lah atap kemah yang menudungi kemah suci, dan diletakkannya lah tudung kemah di atasnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Diambilnya lah loh hukum Allah dan ditaruhnya ke dalam tabut. Dikenakannya lah kayu pengusung pada tabut itu dan diletakkannya tutup pendamaian di atas tabut itu. Dibawanya lah tabut itu ke dalam kemah suci, digantungkannya lah tabir penudung dan dipasangnya sebagai penudung di depan tabut hukum Allah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditaruhnya lah meja di dalam kemah pertemuan pada sisi kemah suci sebelah utara di depan tabir itu. Diletakkannya lah di atasnya roti sajian menurut susunannya di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya lah kandil di dalam kemah pertemuan berhadapan dengan meja itu pada sisi kemah suci sebelah selatan. Dipasangnya lah lampu-lampu di atasnya di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya lah mesbah emas di dalam kemah pertemuan di depan tabir itu. Dibakarnya lah di atasnya ukupan dari wangi-wangian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Digantungkannya lah tirai pintu kemah suci. Mesbah korban bakaran ditempatkannya di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu, dan dipersembahkanlah di atasnya korban bakaran dan korban sajian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya lah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mesbah itu, lalu ditaruhnya lah air di dalamnya untuk pembasuhan. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Didirikannya lah tiang-tiang pelataran di sekeliling kemah suci dan mezbah itu, dan digantungkannya lah tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Nah, tentu ada kalimat yang berulang-ulang dicatat, yaitu seperti yang diperintahkan Tuhan. Musa melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Nah, hal inilah juga yang harus menjadi gaya hidup bagi kita, Bapak Ibu. Kata tepat itu tidak meleset. Kalau ukurannya 100 hasta, ya 100 hasta. Bahkan susunan posisi letak pun seperti firman Tuhan katakan, di mana kolam pembasuhan, di mana mezbah korban bakaran, di mana meja roti sajian, di mana kaki dian, di mana mezbah dupa, di mana tabut hukum, perjanjian itu. Selalu kalimat bagian akhirnya adalah Musa melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Nah, perenungan kita pagi hari ini adalah apakah kita melakukan firman Tuhan? Kita melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan kepada kita. Nah, ini yang harusnya menjadi perenungan kita sepanjang hari ini, Bapak Ibu. Apakah kita sudah melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan? Atau kita masih menjadi orang yang suka berbantah-bantahan? Seperti prinsip yang berkali-kali saya sampaikan, saya ajarkan, mari kita hidup di dalam kebenaran, bukan pembenaran. Kebenaran itu artinya firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu absolut. Firman Tuhan itu mutlak. Firman Tuhan itu sempurna, kata kitab Mazmur. Nah, harusnya sesuatu yang mutlak, sesuatu yang absolut, sesuatu yang sempurna, seharusnya kita nggak berbantah-bantahan lagi, Bapak Ibu. Jadi, mari kita melakukan seperti Musa, Aholea, Besalel, melakukannya tepat seperti yang Tuhan perintahkan.
Coba Bapak Ibu sama-sama ucapkan kalimat ini. Aku akan lakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Ucapkan Bapak Ibu sampai 10 kali kalau perlu. Aku akan lakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. 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 Kalau Bapak Ibu yang pernah ikuti SC, apalagi yang waktu itu akhirnya mendapat disiplin, mengucapkannya 50 kali. Wah, diulang lagi 50 kali. Wah, saya percaya itu akan nancap di sini Bapak Ibu. Jadi taruh prinsip ini pagi ini dalam hidup Bapak Ibu. Dan saya jamin, karena firman Tuhan yang menjamin. Karena apa yang kami praktekkan. Belajar melakukan itu tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Bahkan sampai ya saya katakan bersyukur, di satu sisi saya bersyukur walaupun di satu sisi mungkin ada orang-orang yang agak sebel dengan prinsip seperti ini. Kalau sama Pak Heri itu susah lah, ujung-ujungnya firman tuh lah. Ya, tapi di satu sisi bagi saya itu sebuah kebanggaan saya dengar orang menilai saya seperti itu. Kebanggaan bukan dalam artian sombong, tapi dalam artian iya ya Tuhan ya, aku mau belajar terus melakukan tepat seperti yang kau katakan. Walaupun terkadang melakukan tepat seperti yang Tuhan katakan itu dianggap bodoh oleh orang dunia. Nggak apa-apa. Yang penting saya nggak bodoh bagi Tuhan. Bahkan seperti yang pernah saya katakan, orang bukan cuma ngomongin saya bodoh. Berapa puluh tahun yang lalu, saya dikatakan orang itu gila seperti kamu. Nah, terus yang ngomong itu maksudnya bukan cuma sekedar jemaat, Bapak Ibu pendeta yang ngomong. Aduh, saya pikir nih pendeta khotbahnya jago, tapi prakteknya orang praktek firman malah diomongin gila. Nah, jadi mari pagi hari ini Bapak Ibu, hidup kita ini harus memegang teguh prinsip ini. Bahwa tepat seperti yang Tuhan perintahkan, itulah yang harusnya kita lakukan. Sekali lagi, ketika kita melakukan tepat seperti yang firman Tuhan lakukan, maaf yang seperti Tuhan perintahkan, mungkin kita dianggap bodoh, kita dianggap gila, kita dianggap rugi. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Karena Paulus pun pernah ngomong, segala sesuatu yang dulu dianggap untung secara daging, di dalam Kristus sebaliknya itu jadi rugi. Nah sama sebaliknya orang yang di luar Kristus melihat kita kalau melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan, bagi mereka itu rugi. Jujur itu rugi bagi mereka. Mengampuni itu rugi bagi mereka. Sabar itu rugi bagi mereka. Nanti kita diinjak-injak, nggak dihargai. Bagi orang dunia, ketika kita melakukan firman Tuhan tepat seperti yang Tuhan perintahkan, dianggap rugi. Nah, tapi saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu nggak menganggap juga itu sebuah kerugian kalau kita melakukan tepat seperti yang firman Tuhan lakukan, Tuhan perintahkan. Jadi saya mendorong, mari setiap kita jangan tanggung-tanggung jadi orang Kristen. Seperti kitab Wahyu bilang, kalau mau panas, panaslah sekalian. Kalau dingin, ya dinginlah sekalian. Jangan jadi orang yang suam-suam kuku, yang akhirnya juga Tuhan muntahkan. Dan ini waktu yang singkat, waktu yang serius. Kalau mau jadi pengikut Kristus, jadilah pengikut yang sungguh-sungguh. Seperti yang pernah saya katakan, kata kalimat di mana Yesus berkata, marilah ikutlah aku dan kamu akan aku jadikan penjala ikan. Ayat yang ini maksud saya. Setiap hari kamu harus memikul salib dan menyangkal diri dan ikutlah aku. Nah, kata ikutlah aku seperti yang pernah saya katakan, itu artinya tirulah aku, tiru. Nah, bagaimana cara meniru? Ya sudah, lakukan saja tepat seperti yang Yesus lakukan. Kalau dicaci maki, Yesus tidak membalas dengan caci maki, ya udah tiru saja. Ketika orang mencaci maki kita, nggak usah balas dengan mencaci maki. Nah, itu namanya
melakukan tepat seperti yang Yesus lakukan. Melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Jadi ini poin penting yang saya dapat pagi hari ini, yaitu mari melakukan segala sesuatu itu tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Apalagi di awal tadi saya katakan pada hari pertama, pada bulan pertama. Jadi itu hal yang benar-benar jadi prioritas dalam hidup kita, Bapak Ibu. Jadi melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan itu jadikan prioritas dalam hidup kita. Dan seperti yang sering juga saya katakan, ketika kita memprioritaskan Tuhan, maka Tuhan akan memprioritaskan hidup kita. Dan akibat dari kebenaran berkali-kali saya harus ingatkan adalah damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman. Artinya ketika kita melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan, hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera. Hidup kita akan penuh dengan ketenangan. Hidup kita akan penuh dengan ketentraman. Coba Bapak Ibu evaluasi, kenapa rumah tanggamu berantem? Pasti karena kita nggak melakukan tepat seperti Tuhan perintahkan. Tuhan suruh sabar, kita nggak sabar. Tuhan suruh lemah lembut, kita kasar. Tuhan suruh mengampuni, kita mendendam dan sakit hati. Makanya hidup kita jadi babak belur sendiri, Bapak Ibu. Tapi coba lakukan sekali lagi tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Maka engkau akan mengalami damai sejahtera. Mungkin keadaanmu nggak berubah, mungkin pasanganmu nggak berubah, tapi hidupmu yang berubah. Yang tadinya penuh kegelisahan, engkau punya damai sejahtera. Tadinya kau gerasa gerusu, sekarang engkau jauh lebih tenang. Jadi kata kuncinya sekali lagi apa? Nanti setelah koran dia Bapak Ibu kalau perlu ucapkan 50 kali seperti di ESC Bapak Ibu ya. Aku akan melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Aku akan lakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Oke, perikop berikutnya. Ini akibat dari atau karena Musa melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya. Di depan mata seluruh umat Israel, pada setiap tempat mereka berkemah. Ini hidup di mana orang yang hidupnya melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Ada kemuliaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan pemeliharaan Tuhan itu bukan berarti harus uangnya banyak, Bapak Ibu. Pemeliharaan Tuhan itu dengan banyak cara. Tapi sekali lagi, ketika kita melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan, maka kemuliaan Tuhan akan menyertai hidup kita. Jadi di akhir kitab Keluaran ini, dari semua pasal-pasal yang saya masih ingat, apa yang Pak Johan katakan, kalau baca saja ribet, lelah, capek, males, iya. Tapi hari ini dikunci dengan satu kebenaran. Kalau engkau lakukan itu tepat seperti yang Tuhan perintahkan, hidupmu akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Oke, itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh tambahkan apa yang Bapak Ibu dapatkan. Atau kalau Bapak Ibu mau sharing, diskusi, memberikan kesaksian hidup, bagaimana hidupmu ketika engkau tepat melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Atau sebaliknya engkau mau terbuka dan jujur, hari-hari ini hidupmu nggak melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan, sehingga hidupmu babak belur. Yuk terbuka, keterbukaan itu awal dari pemulihan, dan kita doakan sama-sama, supaya setelah hari ini, setelah detik ini maksudnya, engkau belajar tepat melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Dan engkau akan mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Oke, silakan Bapak Ibu.
Bolehkah memberikan reaksi jempol kalau Bapak Ibu mendengar? Karena saya hanya melihat wajah Hengki yang sumringah. Oke, kalau tidak ada lagi, sekali lagi mungkin sedang merenung. Apakah kita sudah melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan? Ya, mungkin hari ini firman Tuhan menusuk agak dalam. Tapi biarlah seperti kitab Ibrani katakan firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Bukan cuma untuk Bapak Ibu, untuk kami juga. Dan firman Tuhan itu menusuk sangat dalam sampai ke dalam tulang dan sumsum. Dan doa dan harapan kita bersama ketika kita melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan, kita akan mengalami kemuliaan Tuhan di sepanjang hari-hari hidup kita. Oke, saya serahkan kepada Hengki. Oke, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini ya Bapak. Terima kasih juga buat kesehatan yang Tuhan beri buat setiap kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa bangun pagi, kami terus datang ke hadapan-Mu. Kami terus menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang di pagi hari ini ya Bapak. Yang terus menguatkan kami ya Tuhan. Supaya kami terus melakukan apa yang telah Engkau perintahkan ya Bapa, melalui firman-Mu, melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang selalu mengingatkan kami ya Tuhan untuk melakukan segala kebaikan, segala kebenaran di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami akan terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami akan memulai dari rumah tangga kami ya Bapa, melalui pasangan kami, melalui anak-anak kami ya Tuhan. Kami terus Tuhan akan membangun kerajaan-Mu di dalam rumah tangga kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan berkati Pak Heri. Tuhan juga terus memberikan dia kesehatan, kekuatan, dan perlindungan ya Bapa. Dan juga melalui Pak Heri banyak juga jiwa-jiwa yang akan dimenangkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan berkati juga istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada ya Bapa. Terima kasih dan juga buat setiap kami yang hadir di pagi hari ini. Tuhan juga terus memberkati setiap keluarga-keluarga kami, baik istri, baik suami, baik anak-anak kami, cucu, menantu kami, dimanapun juga mereka berada. Tuhan juga berkati setiap keluarga inti kami ya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna turun atas setiap keluarga kami ya Bapak. Baik pekerjaan kami juga Tuhan berkati ya Tuhan. Apapun usaha kami, apapun dilakukan oleh tangan-tangan kami, Tuhan terus membuat berhasil ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga serahkan setiap keluarga kami ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan di pagi hari ini, di mana kami sepakat, kami berdoa buat Edison dan Desi, serta kedua anaknya, juga Diki ya Tuhan. Biarlah hati mereka terbuka Tuhan, menerima Engkau Tuhan satu-satunya di dalam hidup mereka ya Bapa. Tuhan lembutkan hati mereka Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu terus bisa uh, masuk di dalam pengertian mereka ya Bapa. Dan menjadikan Engkau Tuhan satu-satunya di dalam hidup mereka ya Tuhan. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Dan juga kami berdoa buat Helni ya Tuhan, di mana kedua payudaranya harus dioperasi ya Tuhan, karena ada kanker ganas ya Tuhan, supaya Tuhan pakai dokter ya Tuhan. Dan juga Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan berkati operasinya ya Tuhan. Kami serahkan Helni ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan juga terus berkati bangsa ini Tuhan. Terus Tuhan curahkan damai sejahtera-Mu atas bangsa ini ya Bapa. Dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Dari setiap pulau-pulau yang ada ya Tuhan. Kota-kota sampai ke desa Tuhan berkati semua Tuhan. Dan juga para pemerintahan yang ada dari presiden, gubernur, wali kota, bupati di setiap daerah-daerah ya Tuhan. Tuhan berkati semua ya Bapak. Biarlah Tuhan terus membawa bangsa Indonesia ini hari demi hari lebih baik ya Tuhan. Tuhan berkati terus bangsa ini ya Bapak.
Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan tutup dalam doa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Kami mau melakukan tepat seperti yang Kau perintahkan dalam hidup kami, supaya kemuliaan-Mu melingkupi hidup kami, dan Engkau dipermuliakan. Bapak, terima kasih. Biarlah hidup kami jadi bukti kebesaran-Mu, dan setiap orang datang kepadamu melalui hidup kami, karena mereka merasakan, melihat, dan menikmati kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Bapak, terima kasih, kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami di kuasa darah Yesus. Malaikat menjaga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Dalam seluruh aktivitas kami, Engkau yang menyertai dan Engkau yang membuat kami berhasil, karena kami melakukannya tepat seperti yang Engkau perintahkan. Terpujilah nama-Mu, kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.